Sudah dikasih pupuk banyak dari A sampai Z, semua dicoba, tapi hasilnya belum maksimal. Mungkin ini penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya para petani itu kebanyakan akan memikirkan berapa dosis pupuk yang diberikan dengan harapan agar jumlah panen bisa meningkat. Padahal pemberian pupuk kimia tertentu, apalagi sampai dengan overdosis, bisa mengakibatkan tanah menjadi asam atau menjadi basah. Tanah dengan kondisi terlalu asam atau terlalu basah, inilah yang banyak menimbulkan masalah pada tanaman. Ketika kita terjun di dalam dunia tanaman, budidaya tanaman, sejatinya kita pasti sudah bersentuhan dengan unsur kimia tanah. Tingkat keasaman itu adalah ilmu dasar pada kimia tanah itu tadi. Kenapa tanaman itu bersinggungan dengan kimia? Karena tanaman itu menyerap unsur hara dalam bentuk ion. Apakah itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan listrik positif dan negatif. Apa itu atom? Atom adalah ukuran terkecil dalam sebuah benda. Satuan ukuran atom adalah angstrom. 1 angstrom adalah 1/10 juta milimeter. Kecil sekali. Hal-hal yang mempelajari tentang atom, ion, dan reaksi antar ion, itulah yang menjadi cabang ilmu kimia, termasuk ion yang ada di dalam tanah. Dan di tanah itu pasti sudah ada unsur kimianya. Terus apa yang disebut dengan pH? pH itu ialah singkatan dari potensial hidrogen, yaitu sebuah skala perhitungan jumlah potensi ion hidrogen yang ada di dalam tanah. Ion hidrogen ini lawannya adalah ion hidroksida. Di dalam tanah, potensi ion hidrogen dan ion hidroksida itu harus seimbang. Kalau seimbang, secara otomatis disebut pH-nya netral. Ukurannya, kalau banyak hidrogennya itu dari angka 1 sampai dengan angka 7. Angka 7 sampai dengan angka 14 itu biasanya kebanyakan unsur hidroksidanya. Kalau seimbang di angka 7 berarti unsur hidrogen dan hidroksidanya seimbang. Pada tanah yang seimbang, itulah unsur hara itu akan hidup secara maksimal. Makanya kalau pH-nya netral, biasanya tanah itu subur karena secara otomatis unsur haranya bisa terpenuhi di situ. Terus apa akibat apabila pH-nya asam atau pH-nya basah? pH-nya di bawah 7 atau pH-nya di atas 7. Tanaman kebanyakan akan tumbuh optimal ketika pH tanahnya mendekati angka netral. Misalkan tanaman padi dan jagung pH antara 5 sampai 6,5. Untuk bawang merah, tomat pH-nya 6 sampai 8. Tebu, kacang tanah pH 7 sampai 8. Untuk tanaman cabai pH 5,5 sampai 7 sudah cukup. Jika kondisi tanah terlalu asam atau pH-nya kurang dari 5, maka tingkat kelarutan unsur aluminium akan sangat tinggi. Masalahnya, unsur aluminium tadi akan mengikat fosfor. Karena fosfor terikat aluminium, maka tanaman tidak bisa menyerap ion fosfor itu tadi. Akibatnya, pertumbuhan tanaman pasti terganggu. Demikian juga apabila pH tanah terlalu basah, lebih dari 8. Tingkat kelarutan zat besi, kalau unsur kimianya biasanya disebut Fe, akan sangat tinggi.
di mana kelarutan Fe tadi juga akan mengikat fosfor. Akhirnya lagi-lagi pertumbuhan tanaman akan terlambat. Mengapa demikian? Karena fosfor adalah salah satu unsur hara yang esensial, yang sifatnya primer, kebutuhan pokok yang biasanya dimakan dan diserap tanaman dalam jumlah yang paling besar, jumlahnya makro paling besar. Fosfor inilah yang akan menjadi inti dari setiap sel yang ada di tanaman. Bisa dibayangkan apabila terjadi inti sel tidak bisa berkembang secara maksimal, ya tentu tanaman akan tumbuhnya kerdil, hidupnya segan, mati pun tidak mau. Terus bagaimana cara mengatasi itu? Jika tanahnya asam, maka taburilah kapur, baik itu kapur dolomit kalau yang dikenal di pertanian, atau kapur dari toko bangunan, itu hampir sama ya. Yang penting kapur itu untuk menetralisir, mengangkat pH. Dosisnya seberapa? Biasanya untuk menaikkan satu strip dari angka, misalkan angka 5 ke 6, itu dibutuhkan 1 ton per 1 hektarnya. Nah, jadi kalau mau ngangkat dari 5 sampai ke angka 7, dibutuhkan kapur itu 2 ton per hektar. Nah, itu salah satu contoh. Terus bagaimana kalau kita mau menurunkan pH? pH-nya kok di atas 8? Ya, kita ada solusi secara instan. Nah, ini cara yang instan, yakni ditaburi dengan belerang. Penaburan kapur dengan penaburan belerang tadi itu untuk menetralisir pH. Kalau pH-nya tanah sudah netral, sudah baik, secara otomatis unsur haranya mau hidup di situ. Mikroorganisme yang menyuburkan tanaman itu akan ada. Dan ini kalau sudah dinetralisir pH, harus diberi juga untuk unsur haranya. Kalau dinetralisir dengan unsur hara tok bisa saja. Dan ini tanaman tanah dikasih unsur hara yang bagus, dikasih kompos yang banyak, secara otomatis nanti pH-nya akan netral sendiri. Tapi waktunya akan lama. Siasat yang paling cepat yakni dengan menetralisir pH dan secepatnya menaburi kompos. Dan jangan lupa supaya mikroorganismenya ada, kompos tersebut harus langsung difermentasi sehingga bakteri-bakteri yang di situ membantu tanaman bisa hidup secara maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa share supaya ilmu ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.